Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini kita akan belajar mengenai penghapusan sarana dan prasarana kantor. Persiapkan alat tulis. Jika dibutuhkan, catat poin penting terkait materi berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sarana dan prasarana yang sudah habis masa pakainya atau sudah ketinggalan teknologi, tidak akan memberi manfaat optimal bagi organisasi. Apalagi jika mengalami rusak berat, maka sarana atau prasarana tersebut harus masuk dalam program penghapusan. Bagaimana cara penghapusan sarana dan prasarana kantor? Simak materi berikut ini. Pada materi ini, kita akan membahas terkait yang pertama, pengertian penghapusan sarana dan prasarana kantor. Kedua, tujuan penghapusan sarana dan prasarana kantor. Ketiga, syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana kantor. Keempat, jenis-jenis penghapusan sarana dan prasarana kantor. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian penghapusan sarana dan prasarana kantor. Menurut Barnawi dan Arifin, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan meniadakan barang-barang milik suatu instansi atau perusahaan dari daftar barang inventaris. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan ini dilakukan karena barang tersebut sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi, misalnya barang rusak, susut, mati, atau biayanya terlalu mahal jika dipelihara atau diperbaiki. Tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana kantor antara lain: pertama, mencegah timbulnya segala pemborosan baik biaya, tenaga, waktu, dan tempat atau ruang yang terjadi akibat penumpukan barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai guna dan nilai ekonomi lagi. Kedua, mencegah atau membatasi terjadinya kerugian, pemborosan biaya pemeliharaan yang kondisinya semakin buruk. Ketiga, mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan atas alat, mesin yang tidak berguna lagi. Keempat, membebaskan ruangan dari penumpukan barang. Kelima, meringankan beban kerja petugas inventarisasi. Keenam, membebaskan instansi atau perusahaan dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan. Apa saja sih syarat penghapusan sarana dan prasarana kantor? Barang-barang inventaris yang dapat dihapuskan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. Ketiga, secara teknis dan ekonomis, kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia. Keenam, barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tidak terpakai lagi. Ketujuh, dicuri, terbakar, dan musnah sebagai akibat bencana alam. Dalam pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana dibagi menjadi dua jenis, yaitu: yang pertama, penghapusan barang inventaris dengan lelang, yaitu menghapus barang-barang inventaris dengan menjual barang-barang tersebut melalui kantor lelang negara. Selanjutnya, penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan, yaitu penghapusan barang inventaris dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor pemusnahan, ditinjau dari segi uang. Oleh karena itu, pemusnahan dibuat dengan perencanaan yang matang dan dibuat surat pemberitahuan kepada atasan, dengan menyebutkan barang-barang apa saja yang hendak disingkirkan. Proses penghapusan sarana dan prasarana kantor antara lain: pertama, pembentukan panitia penghapusan oleh pimpinan unit utama. Kedua, sebelum barang dihapuskan,
perlu dilakukan pemilihan barang yang dilakukan setiap tahun bersamaan dengan waktu memperkirakan kebutuhan. Ketiga, panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus. Keempat, panitia membuat berita acara. Kelima, setelah mengadakan penelitian secukupnya barang-barang yang diusulkan untuk dihapus sesuai surat keputusan dengan disaksikan oleh pimpinan atau pihak kepolisian. Pemusnahannya dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan. Tata cara pemusnahannya yaitu dengan cara dibakar, dikubur, dan sebagainya. Keenam, menyampaikan berita acara ke pimpinan, sehingga dikeluarkan keputusan penghapusan. Ketujuh, jika barang itu dimusnahkan, pimpinan unit utama membentuk dan menugaskan panitia untuk melaksanakan pemusnahan, yang harus disaksikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dengan adanya video ini mampu membantu kalian dalam memahami materi terkait penghapusan sarana dan prasarana kantor. Tetap semangat dan terus belajar ya anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.